Lebih dahsyat lagi Indonesia. Tukang terbang bersamamu Tuhan. Shalom, selamat datang di pembelajaran Pendidikan Agama Kristen kelas 10. Ya, pada saat ini kita akan belajar Pendidikan Agama Kristen. Bapak harap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik. Ya, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dan memuji Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapak, Engkau Allah yang menuntun kami untuk mulai belajar pada awal pembelajaran ini. Engkau yang berikan kami hikmat, pengetahuan, agar kami dapat menangkap kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selanjutnya kita akan memuji Tuhan. Ya, kita angkat pujian bersama-sama ya. Bersatulah, mari kita bersatu, bersehati sepikiran, tentukan tembok yang merintangi. Bekerjalah, mari kita bekerja, junjung kasih dan karunia, gapai panggilan tertinggi. Tetaplah menyala, layani sesama, terus bertumbuh bersama. Dalam kasih kita bergerak bersama, memerankan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita kan menang bersama, beritakan namanya, bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Selanjutnya, judul materi kita adalah bertumbuh dan semakin berhikmat. Ini adalah judul materi kita ya. Hari ini bertumbuh dan semakin berhikmat. Tujuan pembelajarannya ya ada dua. Yang pertama, peserta didik mampu memahami bahwa kedewasaan fisik harus diikuti oleh kematangan emosional. Jadi kalau misalnya dia dewasa fisik, ya harus juga matang emosinya ya. Nah, selanjutnya menyebutkan minimal 3 hal yang menunjukkan kematangan emosional diri, serta sikapnya yang menunjukkan kedewasaan dan tanggung jawab. Nah, nanti kalian akan belajar lebih dalam, kalian akan dapat mengetahui hal-hal apa saja yang menunjukkan bahwa orang itu matang emosinya. Bahan Alkitab kita ada dua ya, dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 19, pasal 2 ayat 26, dan 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 9. Nah, ini ya ada pandangan beberapa tokoh mengenai kedewasaan. Ya, jadi hanya perlu kalian tahu saja, namun tidak menjadi tolok ukur kalian, karena tolok ukur kita adalah Alkitab. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa seorang Chili Davis ya, seorang pelatih bisbol ya Amerika Serikat pernah mengatakan, growing old is mandatory, growing up is optional. Dalam bahasa Indonesia ungkapan ini dapat diterjemahkan demikian: bertambah umur sudah seharusnya terjadi, namun menjadi dewasa itu adalah pilihan. Jadi kalau bertambah umur udah pasti ya, artinya memang seperti itu sudah fasenya, prosesnya. Namun menjadi dewasa ya,
itu adalah pilihan. Kalau kalian mau menjadi orang yang dewasa, maka kalian harus mengerjakannya. Jadi ada orang tua ya secara fisik, tapi perilaku, tindakan ya masih belum dewasa. Ada yang seperti itu. Orang yang dewasa itu adalah suatu pilihan. Itu menurut Chili Davis. Nah, kalau menurut Abraham Lincoln ya, Presiden Amerika Serikat ya pernah mengatakan bahwa yang penting bukanlah tahun-tahun dalam hidupmu. Nah, ini pandangan orang saja ya, yang tidak bisa menjadi patokan kita. Melainkan hidup yang kamu jalani dalam tahun-tahun usiamu. Bahwa artinya bukan orang itu bukan panjang usianya saja atau sejauh mana umurnya, tapi bagaimana dia mengisi kehidupannya dengan hal-hal yang bermanfaat. Jadi apakah pertumbuhan secara fisik itu sudah dengan sendirinya merupakan tanda bahwa orang itu sudah menjadi dewasa dalam pemikiran dan karakternya? Tentu jawabannya belum ya. Artinya mau setinggi apapun, mau setua apapun orang itu, belum tentu orang itu dewasa dalam kepribadian. Tapi dia pun bisa ya, artinya masih muda tapi sudah matang emosinya, bisa saja terjadi karena dia pandai dalam bertanggung jawab ya, dia sanggup dia mengelola emosi. Jadi kematangan pribadi dan emosi ya, salah satu cara yang paling mudah untuk menilai kematangan adalah mengamati ekspresi emosi. Nah, emosi adalah pengalaman sadar yang subjektif ya, yang terutama sekali dicirikan oleh ungkapan-ungkapan psikofisiologis, reaksi biologis dan keadaan mental. Dalam kehidupan sehari-hari, emosi seringkali terlepas begitu saja ketika seseorang tidak mampu mengendalikan dirinya. Akibatnya, perkataan dan tindakannya pun jadi tidak terkendali. Berharap kita semua ya dapat belajar terus untuk dapat mengendalikan emosi kita dan semakin matang dalam waktu ke waktu. Nah, menurut Sapari dan Saputra mengatakan ada ekspresi jasmani ya yang muncul dari seseorang, misalnya emosi marah. Bisa dilihat wajahnya ya memerah. Tapi ada juga yang wajahnya merah karena malu-malu, kan, gugup. Jadi marah juga mungkin bisa seperti itu ya. Napasnya menjadi sesak, otot-otot tangan akan menegang ya, tegang, dan energi tubuhnya memuncak. Terus emosi takut bukannya menjadi pucat, jantungnya berdebar-debar. Itu secara fisik. Nah, menurut Ekman dan Friesen ya, ada 3 macam emosi yang dikenal dengan display role. Ya, penampilan pada wajah atau tubuh manusia. Yang pertama, masking. Kedua, modulation. Yang ketiga, simulation. Nah, masking ini ya, seseorang tidak dapat menyembunyikan atau menutupi emosi yang dialami. Sedangkan modulation, seseorang dapat mengurangi emosi yang dialami. Simulation, ya, orang yang tidak mengalami emosi tetapi seolah-olah mengalami emosi. Jadi simulasi itu artinya seperti membuat-buat gitu ya. Nah, faktor yang paling penting ya dalam mengembangkan emosi yang sehat adalah pengenalan yang benar dengan diri sendiri. Saya kenal sama diri saya sendiri. Bagaimana saya? Bagaimana hidup saya? Apa? Saya mau berbuat apa? Apakah untung atau rugi yang saya lakukan ini? Apakah menyakiti orang lain? Apakah bermanfaat bagi orang lain? Itu yang paling harus dikembangkan, kesadaran diri sendiri. Coba kita lihat belajar dari Alkitab ya. Samuel, Hofni, dan Pinehas bersaudara. Kita lihat perbandingan ini antara Samuel dan Hofni dan Pinehas ini. Apakah yang baik? Dalam kitab 1 Samuel dikatakan, Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu dibiarkannya gugur. Samuel digambarkan sebagai anak yang makin besar dan disertai Tuhan. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Ini disebabkan oleh kedewasaan Samuel dalam kematangan pribadi dan emosinya. Sikapnya tidak egois. Samuel ya. Kita lanjut ke tokoh yang berikutnya, Hofni dan Pinehas ya. Nah, mereka ini lain ya. Mereka ya melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Mereka meminta pelayan imam untuk mengambilkan daging ya, yang paling atas ya dalam korban bakaran. Padahal ya seharusnya bagian yang paling atas itu harus dibiarkan atau dibakar sampai hangus sebagai lambang persembahan yang penuh kepada Allah. Tapi Hofni dan Pinehas tidak rela membiarkan daging itu hangus. Jadi dia ambil, dia minta. Ya, jadi
dia ambil untuk menjadi hak mereka. Nah ini istilahnya kan disebut mencuri, apalagi itu persembahan dipersembahkan kepada Allah, korban bakaran malah diambil. Nah, kalau bisa dibilang ini adalah tindakan yang sangat-sangat keterlaluan. Atau dalam istilah sekarang kasus ini dikenal sebagai korupsi gitu ya. Nah, yang kedua ya adalah perpecahan di gereja Korintus. Jadi kalau kita belajar tentang tokoh-tokoh Alkitab, sekarang kita lihat mengenai sikap emosional yang ada di gereja Korintus sampai terjadi perpecahan. Mereka terpecah-pecah karena apa? Mereka masing-masing membanggakan diri. Ya, muncul orang-orang yang mengklaim, aku golongan Paulus, aku golongan Apolos, aku golongan Yesus, dan lain sebagainya. Padahal semuanya sama mengikuti Yesus. Oke, seperti gereja-gereja sekarang ya, gereja A, gereja B, gereja C, ya jangan sampai merasa diri yang paling baik. Ya. Namun semuanya harus diarahkan kepada Tuhan Yesus. Bagaimana kita sama-sama bertumbuh, saling mendukung, saling mendorong, memotivasi ya supaya bertumbuh dan semakin mengenal Tuhan. Nah, bertumbuh menjadi berhikmat ini ada dalam Amsal 2 ayat 6 ya, dikatakan karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Nah, coba kalian lihat gambar ini. Bagaimana Bapak ini? Di mana-mana kita yang naik kuda ya, ini malah dia yang gendong kuda, kuat lagi. Mungkin ini hanya ilustrasi ya, namun sebenarnya kita harus memiliki hikmat. Artinya jangan sampai kita malah melakukan hal-hal yang salah atau keliru. Tapi mungkin dalam gambar ini juga ya, kudanya lagi sakit atau bagaimana. Nah, ada pandangan Thomas Huxley yang mengatakan jangan kita lupakan bahwa apa yang kita sebut sebagai alasan-alasan yang rasional, keyakinan kita seringkali adalah upaya-upaya yang sangat tidak rasional untuk membenarkan naluri kita. Apa nih maksudnya ya? Maksudnya adalah seringkali kita berusaha untuk membenarkan naluri kita yang egois, emosional, tidak peduli terhadap orang lain. Jadi alasan-alasan itu tampaknya rasional. Ya, misalnya laki-laki nih menuntut pacarnya untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Mengatakan, kamu harus buktikan bahwa kamu betul-betul sayang aku. Kalau kamu benar-benar sayang aku, kamu rela harusnya tidur dengan aku. Nah, kalau ada laki-laki semacam ini, ya berarti dia tidak dewasa. Bukannya dia melindungi, dia malah menyakiti. Kalian harus menjauhi laki-laki yang seperti ini. Bagi perempuan ya. Atau sebaliknya, bagi laki-laki jangan melakukan hal ini. Karena setiap umat Tuhan harus selalu takut akan Tuhan. Ya, dan juga harus berhikmat dalam segala tindakan. Penerapannya ya, masa remaja adalah masa yang menyenangkan, namun juga menyulitkan kalau tidak dengan bijaksana dijalani. Jadi ini adalah masa transisi, perpindahannya dari masa kanak-kanak ke masa akan dewasa. Itulah sebabnya ya, kamu perlu menemukan dan mengenal diri sendiri terlebih dahulu supaya memiliki konsep diri yang positif. Sehingga kamu dapat menanggapi segala permasalahan dengan cara yang positif juga. Nah, ada beberapa ciri ya orang-orang dewasa yang memiliki ketahanan emosional. Yang pertama, pastinya mengandalkan Tuhan. Yang kedua, bertumbuh menjadi berhikmat. Ya, contoh ya Raja Salomo memiliki hikmat, bisa menimbang-nimbang keputusan sebagai raja. Yang ketiga, setia melakukan firman Tuhan. Ya, contoh tadi Imam Samuel tadi ya yang sudah kita pelajari sama-sama. Yang keempat, mempertimbangkan setiap keputusan kita yang disampaikan oleh Paulus. Segala sesuatu pertimbangkan dulu matang-matang. Yang kelima, memiliki konsep diri yang positif. Nah, ini kalian memiliki lembar uji kompetensi. Lihat kasus di bawah ini dan coba gambarkan sikap dan perbuatan apa yang seharusnya kamu lakukan dalam setiap situasi untuk menunjukkan kepribadianmu yang dewasa dan bertanggung jawab. Nih, situasi yang pertama, situasi yang kedua, situasi yang ketiga, situasi yang keempat, ya sampai situasi yang kelima, ke-6, ke-7, ke-8 ya. Ini adalah situasi yang harus kamu jawab. Apa reaksi kamu? Yang ke-9, kamu harus menyebutkan minimal 3 hal yang menunjukkan kematangan emosional diri. Ya, serta sikap yang menunjukkan kedewasaan dan tanggung jawab. Nah, ini kalian jawab di Google Classroom. Ya.
Jadi Bapak harap kalian dapat mengerjakannya ya dengan segera, jangan ditunda-tunda. Jadi jawaban langsung diisi pada Google Classroom. Ya, bisa kalian tulis di sana, kalian add mungkin dalam bentuk Word, ya dokumen ataupun mungkin catatan ya. Yang penting Bapak bisa melihat jawaban kalian di sana ada. Ya, mari kita akhiri pembelajaran dengan berdoa bersama. Terima kasih Bapak, kami telah belajar kebenaran firman-Mu. Engkau Allah yang memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan, agar anak-anak-Mu Tuhan Yesus dapat senantiasa bertumbuh, semakin dewasa, serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.